Diabetes tipe 1 merupakan penyakit autoimun, yaitu suatu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang sistem tubuh yang sehat. Kondisi ini ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Berbeda dari diabetes tipe 2 yang terjadi akibat resistensi insulin atau karena sel tubuh yang menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Diabetes tipe 1 terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak memproduksi insulin. Akibatnya, penderita diabetes tipe 1 memerlukan tambahan insulin dari luar. Patofisiologi diabetes mellitus tipe 1 berupa penurunan sekresi insulin akibat autoantibodi yang merusak sel-sel pulau Langerhans pada pankreas. Kerusakan sel pulau Langerhans pankreas pada diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat terbentuknya autoantibodi. Mekanisme autoimun ini masih tidak diketahui penyebabnya, tetapi diduga berhubungan dengan faktor genetik dan paparan faktor lingkungan. Autoantibodi yang terbentuk akan merusak sel-sel beta pankreas di dalam pulau-pulau Langerhans pankreas, disertai terjadinya infiltrasi limfosit. Kerusakan sel beta pankreas ini tidak terjadi dalam jangka pendek, tetapi dapat terjadi hingga bertahun-tahun tanpa diketahui karena gejala klinis baru muncul setelah setidaknya 80% sel beta pankreas mengalami kerusakan. Kerusakan sel-sel pada pankreas akan menyebabkan terjadinya penurunan sekresi insulin. Defisit insulin ini kemudian akan menyebabkan terjadinya hiperglikemia yang bila terus memburuk, akan menyebabkan penderita mengalami hiperosmolaritas dan dehidrasi. Hiperglikemia juga akan menyebabkan terjadinya degenerasi akson dan demyelinisasi segmental, sehingga penderita akan mengalami neuropati. Hiperglikemia juga menyebabkan terjadinya penumpukan sorbitol pada saraf sensorik perifer yang menyebabkan terjadinya neuritis. Hiperglikemia juga akan menyebabkan gangguan pada sistem pembuluh darah mikro maupun makro. Contohnya, di mata, ginjal, otak, dan jantung. Sistem katabolisme tubuh serta gangguan elektrolit. Belum diketahui apa yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta dalam pankreas. Akan tetapi, sejumlah faktor dipercaya terkait dengan kondisi ini antara lain: 1. Genetik. Individu yang memiliki keluarga inti, orang tua atau saudara kandung dengan diabetes tipe 1 lebih berisiko menderita penyakit yang sama. Hal ini diduga terkait dengan gen HLA yang berfungsi menghasilkan protein untuk sistem kekebalan tubuh. 2. Usia. Meskipun dapat menyerang segala usia, diabetes tipe 1 lebih rentan terjadi pada anak-anak, terutama pada usia 4-14 tahun. 3. Letak geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makin jauh tempat tinggal seseorang dari garis ekuator atau khatulistiwa, makin tinggi resiko terserang diabetes tipe 1. Beberapa gejala dari diabetes tipe 1 antara lain: 1. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari atau poliuria. 2. Sering haus atau polidipsia. 3. Sering merasa lapar atau polifagia. 4. Berat badan turun. 5. Pandangan kabur. 6. Kelelahan. 7. Mudah diserang penyakit infeksi. 8. Luka yang lama sembuh. Dan 9. Merasa kaku atau kesemutan pada kaki. Dokter akan mendiagnosis seseorang yang mengidap diabetes tipe 1 dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti 1. Pemeriksaan darah dan urin untuk menentukan kandungan glukosa dalam tubuh. 2. Pemeriksaan HbA1c untuk memeriksa kadar glukosa rata-rata
dalam darah pengidap selama 2 hingga 3 bulan terakhir. 3. Pemeriksaan autoantibodi untuk membedakan antara diabetes tipe 1 dan 2. Bila tidak segera ditangani, diabetes tipe 1 bisa menyebabkan komplikasi sebagai berikut. Yang pertama, retinopati diabetes, yaitu kerusakan pembuluh darah pada retina yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Yang kedua, neuropati diabetes, yaitu kerusakan pada pembuluh darah halus dan saraf sehingga menyebabkan gejala kesemutan di ujung-ujung jari yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Gejalanya mual, muntah, diare, dan konstipasi. Yang ketiga, stroke dan penyakit jantung koroner, karena peningkatan resiko aterosklerosis akibat kadar gula darah yang tinggi. Yang keempat, nefropati diabetes, yaitu kerusakan ginjal akibat gangguan pada pembuluh darah ginjal karena glukosa darah yang tinggi. Yang kelima, disfusi seksual, yang mengakibatkan gangguan ereksi, kepuasan seksual yang menurun, kurangnya gairah seks, gagal mencapai orgasme, rasa sakit saat berhubungan intim, serta vagina yang kering. Yang keenam, keguguran serta lahir mati pada janin jika kadar glukosa darah tidak ditangani secara seksama. Untuk tindakan pencegahan diabetes mellitus tipe 1, seseorang dengan faktor resiko harus menjaga pola makan serta rajin mengontrol gula darahnya. Namun, bila pasien telah didiagnosis diabetes tipe 1, maka ada 2 cara untuk mengobatinya, yaitu 1. Insulin untuk mengontrol glukosa darah pengidap. Pemberian insulin ini dengan cara disuntikkan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. 2. Menjalankan diet sehat.